Mereka muter-muter saja di tempat-tempat enak tersebut. Ya, muter di Himbara, muter di Telkom, muter di Pertamina, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga di antara mereka ganti-ganti saja jabatannya. Padahal at the same time mereka juga yang menentukan siapa yang akan menjadi komisaris, lalu bagaimana bonusnya, berapa gajinya. Nah, di situ saja, kecil itu saja itu ada konflik of interest di sana. Tapi sayang seperti ini kan tidak diadres oleh Erick Thohir. Itu satu hal yang kecil. Nah, hal yang lainnya, ya tadi, selama profesionalisme BUMN ini tidak ditegakkan, ya berat saya kira untuk move ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kita hari ini tetap akan mengubar-ubar berita ya. Macam-macam beritanya. Memang kadang-kadang berita itu dianggap bad news is good news. Tapi jangan itunya yang diperhatikan, tapi bagaimana kita menalar berita tersebut untuk memberikan paling tidak kontribusi pemikiran, jalan keluar. Kadang-kadang memang tidak enak mendengarnya, apalagi yang menyampaikan barangkali orang-orang yang kadang-kadang dituduh sakit hati, tidak dapat jatah, tidak kebagian dan lain sebagainya. Kalau itu yang selalu kita konsentrasikan, bukan omongan dia, maka saya kira negara ini susah akan baiknya. Nah, ini berita mengenai, kita tahu kan kemarin Adian Napituluh ribut sama Kementerian BUMN soal komisaris yang diangkat yang bukan dari pendukung, soal macam-macam ya, termasuk soal Erick Thohir yang sudah mulai kampanye Pilpres ya itu. Nah, ini saya akan membaca mengenai belasan kawan Adian jadi komisaris, BUMN bersih dinilai hanya mimpi, yang memuat Glora News 28 Juni 2020. Saya tertarik ini karena yang mengkritik orang lingkaran sendiri, relawan sendiri ya. Glora.co, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, merasa pesimis dengan kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan plat merah. Selama BUMN dijadikan ladang politik balas budi, ia tidak yakin Erick Thohir mampu membawa perubahan positif yang signifikan terhadap kinerja BUMN. Nampaknya bersih-bersih BUMN ala Erick Thohir hanya sebatas slogan semata. Praktik bagi-bagi jabatan, terutama untuk posisi komisaris BUMN, masih tetap terjadi. Entah itu untuk kalangan politikus partai koalisi, relawan, tim ses, dan bahkan titipan pejabat tertentu. Parahnya, ada juga pejabat TNI Polri aktif. Jelas-jelas ini menabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tapi gimana nggak jadi rebutan? Komisaris gajinya besar, fasilitas lengkap dan tak terikat jam kerja. Enak kan? Demikian ujar R. Haidar Alwi, Kamis 25 Juni 2020. Oleh sebab itu, tokoh senter Aliansi Relawan Jokowi dalam kurung ARJ ini, wah ternyata relawan juga ya, meragukan mereka yang diberi jatah komisaris BUMN memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha perusahaannya. Padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mensyaratkan komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, pengetahuan yang memadai di bidang usaha, serta menyediakan waktu yang cukup bagi perusahaan. Walaupun sebagian memiliki kompetensi, tapi ini memberikan citra buruk bagi pemerintahan Pak Jokowi. Dari dulu sampai sekarang, praktik semacam ini masih dipelihara. Bagi yang nggak masuk kabinet,
mayoritas dikasih hadiah sebagai komisaris BUMN. Ada BUMN yang semua komisarisnya diisi relawan dan orang dekat Erick Thohir, misalnya Dana Reksa, tutur R. Haidar Alwi. Wah, rupanya main tunjuk hidung saja ya. Dulu di zaman Rini Sumarno, Dana Reksa ini mau dijadikan cangkang bagi holding, organisasi BUMN yang bergerak di bidang keuangan, jasa keuangan. Jadi waktu itu isunya sudah ramai, karena Dana Reksa itu akan menjadi induknya Himbara, Himpunan Bank Negara, Mandiri, BRI, BNI, BTN ya. Lalu kemudian holdingnya itu Dana Reksa, seperti misalnya Inalum, holding dari perusahaan-perusahaan tambang kelas atas yang omset dan asetnya jauh dari Inalum, dan Inalum langsung menjadi papan atas karena holdingisasi tersebut. Jadi jangan heran kalau orang dekat Kementerian BUMN ditempatkan di Inalum sebagai komisaris, karena langsung besar. Keuntungannya mungkin ya sudah hampir 10 triliun mungkin keuntungan bersihnya karena konsolidasi sebagai holdingnya. Ada pula organ yang mendapat beberapa bahkan belasan jabatan komisaris. Pospera dan Pena 98 Adian itu dapat belasan. Itu saja masih ribut-ribut. Bayangkan itu yang terdata, yang nggak terdata banyak. Karena komisaris BUMN itu ribuan. Ribuan bener ya. Karena kalau tidak salah jumlah BUMN itu sekarang 114 kalau tidak salah. Jadi kalau rata-rata 5, lebih rata-rata ya. Karena kalau BUMN mungkin rata-rata 6-7 bisa. Ya mungkin hampir 1000 juga ya jumlahnya. Nanti aku kasih datanya. Makanya BUMN identik dengan tempat penampungan, lahan bancakan, balas budi, sapi perah, dan lain sebagainya. Nggak heran BUMN bobrok. Banyak yang rugi walau udah dapat suntikan dana, imbuhnya. Sesuai dengan komitmennya bersama ARJ, R. Haidar Alwi akan terus mengawal Jokowi Ma'ruf atas dasar kecintaannya kepada Presiden, bangsa dan negara, serta terhadap rakyat Indonesia. Bagus juga ya. Saya sering mengatakan, kalau berjuang itu yang diperjuangkan itu harus value, nilai. Kalau kita berjuang atas nilai, itu tidak pernah gagal. Tapi kalau memperjuangkan orang, itu bisa gagal. Karena begitu orang tidak terpilih, ya, atau kita tidak dapat menjabat, maka kita kecewa. Jadi yang diperjuangkan itu harus value, nilai. Bukan orang, bukan jabatan, ya, gitu. Tapi politik apa ada yang memperjuangkan nilai? Itu soal lain ya. Gitu. Walau mendapat banyak kecaman lantaran bersikap kritis, ia sama sekali tidak gentar dan tetap berjuang dengan cara yang berbeda dari sebagian besar relawan. Bagus juga ya, karena mayoritas relawan biasanya memuji-muji. Tidak hanya memuji, menghantam orang yang mengkritik pemerintah juga ada. Waktu saya katakanlah diberhentikan ya dari komisaris BUMN, ada relawan yang langsung mengatakan sudah benar itu ya, karena relawan itu juga kebetulan memang menjabat juga ya. Tapi kan tidak perlu kita sebut namanya, kita jadikan bahan introspeksi saja kritikan-kritikan seperti itu. Kan sudah saya tulis juga di Batik ya, Refli Harun orang pecatan, sakit hati, lalu apalagi provokator ya. Nah, justru malah enak kan, udah bebas, kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Selama untuk kebaikan, aku nggak takut dikecam, diancam atau dibilang pengkhianat. Ya pengkhianat bagi siapa dulu ya? Mungkin bagi rakyat bagus malah, karena dia membuka cakrawala. Kalau bagus ya aku apresiasi, tapi kalau tidak pasti aku kritisi. Luar biasa ya. Aku fanatik tapi akal sehatku tetap jalan. Aku bukan tipe penjilat yang muji-muji agar diberi jabatan. Ya syukurlah. Bukan pula tipe yang ngambek dan ngancam bubarin organ karena tidak dapat jabatan. Wah ini dia menyinggung temannya sendiri yang pernah ngambek, ngancam mau membubarkan relawan. Lalu kemudian akhirnya diberikan jabatan dan sudah itu sudah diam ya. Perjuanganku murni, ungkap R. Haidar Alwi. Berita ini juga melampirkan beberapa orang pengurus organ relawan yang mendapat hadiah sebagai komisaris BUMN. Dan tidak hanya 2019 ke atas, 2014 juga. Makanya saya mengkritik.
Mereka sudah menjabat sejak 2014, tapi juga berkampanye, baik terang-terangan maupun gelap-gelapan. Karena itulah yang membuat mereka bertahan sebagai komisaris. Makanya saya katakan, sulit kita menegakkan governance, menegakkan peraturan, menegakkan undang-undang, kalau yang melanggar justru pusat kekuasaan sendiri. Bisa dilacak kan di internet kan, siapa saja yang kemarin ikut kampanye padahal dia menjabat di BUMN. Kelihatan betul kan deklarasi dukungan, hadir dalam kegiatan dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang tidak bisa membedakan tugasnya sebagai komisaris dalam sebuah perusahaan dan sebagai relawan. Padahal saya katakan tidak boleh lagi menggunakan simbol-simbol negara harusnya ketika simbol tersebut ya sudah menjadi part of the state. Seperti misalnya Jokowi. Jadi kalau masih menggunakan Jokowi juga, mudah-mudahan Haidar Alwi tadi mengatakan dia dari institutnya ya, Haidar Alwi Institute. Memang dia tokoh ARJ ya, tapi ARJ itu Aliansi Relawan Jokowi, ya, terdiri dari beberapa organisasi dan lain sebagainya. Tapi saya kira tidak boleh lagi digunakan dan tidak relevan lagi, karena sekarang Presiden Jokowi sudah terpilih, sudah menjabat, dan saya katakan harusnya relawan-relawan itu bubar. Tapi ya bagaimana ya bubar? Karena itu yang menjadi bargaining position mereka. Misalnya kalau diperlukan bisa gebuk lawan misalnya kan. Atau menjadi alat bargaining positionnya Jokowi kalau disudutkan partai politik misalnya. Makanya saya katakan harusnya Presiden Jokowi itu bubarkan semua relawan dan memulai politik formal pemerintahan dengan menggunakan struktur-struktur yang formal. Seperti misalnya DPR ya, partai politik, MPR juga bisa dilobi, DPD. Jadi kalau presiden misalnya terpojok dengan berbagai isu ya bukan menggunakan para relawan untuk misalnya mengkritik balik, menghantam balik, tapi menggunakan juru bicara pemerintah. Ya, tapi juru bicara yang sebenarnya ya jangan juru bicara yang suka berdebat harusnya ya, juru bicara yang betul-betul bisa menjelaskan kebijakan negara dengan dingin, dengan profesional ya, bukan ngarang-ngarang misalnya. Ya tapi ya itulah kenapa Presiden Jokowi nggak sendirian. Dia dibantu aparat birokrasi, baik TNI, Polri dan sipil. Jadi kalau mengatakan tidak mau meninggalkan Jokowi sendiri, siapa bilang? Kalau sudah jadi presiden, semua orang pengen mendekat, dia tidak sendirian ya. Di sini ada Andika Ninewea misalnya. Kemudian ada Mustar Bonaventura, ada Victor Sirait, ya, ada Klik Wirawan, ada Deddy Mawardi, ya. Kemudian ada Hilmar Farid. Nah, Hilmar Farid ini juga Dirjen kalau tidak salah di Kementerian Pendidikan. Ada Andrinov Caniago, yang teman saya juga ini. Ya. Kemudian ada Paiman Raharjo, ada Dia Kartika Rini, ada Sony Subrata, ada Teddy Wibisana, Osmar Tanjung. Nah, terakhir yang hangat Rizal Malarangeng ya. Rizal Malarangeng mungkin Sobat Era sekalian sudah paham ya, sudah tahu ya. Ini saudara, trio bersaudara ini luar biasa. Rizal Malarangeng, kemudian Andi Malarangeng, dan Col Malarangeng. Dulu trio yang mendukung Presiden SBY ya dalam Pilpres baik 2004 maupun Pilpres 2009 ya. Lalu kemudian dikatakan juga kawan-kawan Adian Napitupulu di Pospera dan Pena 98, ada juga Musyafaur Rahman ya. Kemudian ada Hazhari, ada Michael Jonik, ada Muhammad Sofian, ada Kartno, ada Ranto, Roy Rogers Simanjuntak, ada Mustar Bonaventura ya tadi ada namanya, Kiki Rizky Yoktavian, ada Fendi Eventius Mugni, ada Mara Johan Budiman Napitupulu, ada Erwin Usman, ada Yerpis Empakan, ada Hasbi Lodang ya, dan lain sebagainya ya. Nanti kita kapan-kapan diskusi sama Haidar Alwi ini. Saya tertarik dengan orang-orang seperti ini. Karena kenapa? Kalau saya melihat kritik itu tidak mementingkan motifnya. Karena motif itu kan sesuatu yang berada di dalam hati. Walaupun dia mengatakan dia tidak ingin memuji-muji, tidak ingin menjilat dan lain sebagainya, tidak sakit hati dan lain sebagainya, itu biarlah menjadi rahasia dia.
Jadi kita tidak perlu menakar apakah dia membuat statement yang jujur atau tidak sesungguhnya. Tapi yang paling penting adalah apa isi kritiknya itu. Apakah kritiknya itu akan relevan atau tidak untuk dikaitkan dengan perbaikan BUMN. Saya juga terus terang sobat era sekalian sangat prihatin, tidak hanya di zaman Erick Thohir, di zaman Rini Sumarno juga sudah prihatin. Prihatin dengan rangkap jabatan. Pokoknya hampir semua penggawa-penggawa Kementerian BUMN itu ditaruh di pos-pos enak. Mereka muter-muter saja di tempat-tempat enak tersebut. Ya, muter di Himbara, muter di Telkom, muter di Pertamina, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga di antara mereka ganti-ganti saja jabatannya. Padahal at the same time mereka juga yang menentukan siapa yang akan menjadi komisaris, lalu bagaimana bonusnya, berapa gajinya. Nah di situ saja, kecil itu saja itu ada konflik of interest di sana. Tapi sayang seperti ini kan tidak diadres oleh Erick Thohir. Itu satu hal yang kecil. Nah hal yang lainnya, ya tadi, selama profesionalisme BUMN ini tidak ditegakkan, ya berat saya kira untuk move ke arah yang lebih baik. Apalagi tadi kan bicara mengenai orang-orang relawan. Mungkin 1-2 mereka cocok. Karena itu kan yang paling kita butuhkan transparansi kan. Kita harus membedakan antara mereka jadi relawan dengan kerja di perusahaan. Tentu harus ada relevansinya. Ya relevansinya tingkatnya pendidikan misalnya. Relevansi apa saja. Dulu waktu saya jadi komisaris utama pernah menolak seorang komisaris untuk ditempatkan di anak perusahaan yang kami pandang tidak terlalu cakap, baik ilmu pengetahuan, usianya juga masih 20 tahunan, dan kemudian juga latar belakang pendidikannya tidak relevan juga. Tapi mau ditaruh di sana, karena kebetulan dia membantu kementerian, kan lucu. Jadi dia bekerja di kementerian, tapi gajinya dari BUMN. Gimana nalarnya ya? Saya kira berdosa kita kalau kemudian kita membiarkan praktik-praktik seperti itu. Nah, saya berharap sebagai orang profesional, Erick Thohir mau membenahi ini semua. Cuman kan Erick Thohir kan pembantu presiden. Kalau presiden tidak memberikan clear message untuk memperbaiki BUMN, ya susah juga. Jadi kalau presiden marah-marah, tapi at the same time dia membiarkan saja praktek-praktek yang begini di BUMN, ya orang akan mencibir. Ya makanya saya katakan, bagaimana kita mau profesional, mau berkonsentrasi penuh, tiba-tiba 2 wakil menteri menjadi komisaris di salah satu perusahaan, dan perusahaan besar dengan tantiem kalau di rata-rata per bulan lebih dari 1 miliar misalnya, dengan bonus lebih dari 1 miliar. Lalu semua pejabat eselon 1-nya, baik eselon 1A maupun eselon 1B, itu semua juga ditaruh menjadi komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan besar yang tantiemnya juga barangkali rata-rata bisa mencapai 1 M per bulan juga, dengan gaji tentunya. Jadi luar biasa. Karena itu tidak heran ini menjadi ladang kecemburuan bagi semua orang. Tapi terlepas dari apapun motif Haidar Alwi ini, ya kita harus dengarkan. Apalagi kemudian banyak suara-suara mengatakan, seperti Adian juga mengatakan, baru deklarasi Erick Thohir for President 2024 jadi komisaris juga. Nah ini kan tantangan. Bisa nggak menegakkan governance BUMN? Nah, saya berharap dan bermimpi negara ini mulai membenahi beberapa sektor, terutama penyakit KKN. Tidak haram seorang relawan menjadi komisaris, tetapi tentu harus dikaitkan dengan kompetensi. Jadi kalau kompetensi itu macam-macam. Kalau menjadi komisaris kan pada dasarnya pengawas. Jadi pengawas itu ya Anda butuh integritas, Anda butuh independensi, Anda butuh pengetahuan yang spesifik. Nah pengetahuan spesifik itu macam-macam. Baik terkait dengan core bisnisnya, maupun terkait bidang-bidang yang relevan. Misalnya bidang keuangan, finansial yang paling penting, bidang hukum karena ada resiko-resiko hukum yang harus dihadapi, dan bidang-bidang lainnya. Jadi komisaris itu tentu tidak berarti harus Superman yang mengerti semua hal, tapi paling tidak ada satu bidang yang dia expert di sana dan bisa memberikan kontribusi. Termasuk leadership juga. Leadership juga sangat penting, ya. Jadi saya punya pengalaman misalnya ketika menjadi komisaris utama memimpin
5 komisaris lainnya yang semuanya lebih tua semua dari saya. Bahkan semua direksi juga lebih tua dari saya. Jadi ketika meeting gabungan atau rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, saya harus memimpin 11 orang dalam rapat tersebut yang semua usianya lebih tua dari saya. Nah, ini kan challenge sendiri. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya memenuhi syarat atau tidak, bukan begitu. Yang ingin saya katakan bahwa harus ada syarat-syarat tertentu yang dipunyai. Bukan hanya setor nama saja, menikmati gaji, mau datang mau enggak terserah. Kalau rapat juga nggak pernah ngomong, kalau ngomong malah ngomong yang lain dan lain sebagainya. Dan tidak concern, tidak memberikan perhatian misalnya 24 hours terhadap perkembangan perusahaan. At any time bisa dihubungi, walaupun jabatan komisaris itu jabatan yang part-timer kerjanya, tetapi concern dan kepeduliannya harus 24 jam. Gitu. Nah, yang seperti ini, ya kalau memang mereka punya jiwa seperti itu bagus sekali. Tapi kalau tidak, ya kita menggaji orang yang nggak kerja. Nah, kalau kita menggaji orang yang nggak kerja, ya haram hukumnya. Karena masih banyak masyarakat yang keleleran, yang tidak dapat pekerjaan, padahal dia mampu barangkali. Atau dia tidak digaji secara layak. Sementara ada orang lain yang tidak bekerja, tapi diberi penghasilan yang besar oleh negara. Rangkap jabatan pula, wah luar biasa ya. Nah, jadi itulah persoalannya. Sekarang penyakit BUMN itu 1, politisasi, 2, rangkap jabatan, dan sekarang mulai ada lagi. TNI dan polisi aktif dijadikan komisaris juga. Padahal ini melabrak ketentuan perundang-undangan tentunya. Karena mereka kan harusnya bukan untuk korporasi dulu. Nantilah tunggu pensiun. Sebentar lagi kan pensiun. Tapi ini enggak. Belum pensiun pun ditaruh di sana. Padahal salah satu komitmen dui fungsi ABRI itu penghapusannya adalah ya agar TNI betul-betul menjadi tentara yang profesional, bukan merambah dunia bisnis lagi seperti itu. Tapi ternyata pada era saat ini mulai lagi masuk ke bidang-bidang seperti itu yang menurut saya harus dicegah agar jangan sampai too excessive. Ya, sobat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Mudah-mudahan nanti Erick Thohir atau siapapun yang punya kekuasaan di BUMN terus berusaha untuk memperbaikinya. Saya malah senang kalau Erick Thohir berhasil, karena akan membuktikan bahwa ada orang baik, dan keberhasilan itu pasti akan diganjar oleh rakyat. Jadi tidak perlu kampanye sekarang, yang penting bekerja sebaik-baiknya, mudah-mudahan berhasil. Nah, tetapi kalau apa-apa di make up dan lain sebagainya, ya khawatirnya sebenarnya komunikasinya saja yang bagus, make up-nya saja yang bagus, tapi kerjanya belum tentu. Begitu ada penguasa baru mengecek semuanya, waduh ini hancur lebur tidak karu-karuan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kondisi kita jauh lebih baik, apalagi setelah Presiden Jokowi marah-marah ya. Dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!